wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renali dari kelas informatika B NIM 2206045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan NEPA atau Non-Deterministic Finite Automaton dan DPA atau Deterministic Finite Automaton dari segi transisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, transisi pada NEPA. Kelebihan transisi NEPA: non-determinisme. NEPA memungkinkan transisi non-deterministik, yang berarti pada suatu keadaan ada lebih dari satu opsi transisi yang mungkin. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengenali bahasa yang memiliki beberapa jalur yang berbeda. Kemudian, kemampuan untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks. Karena non-determinisme, NEPA dapat mengenali bahasa yang lebih kompleks, yang sulit atau bahkan tidak dapat dikenali oleh DPA. Kemudian kekurangan transisi NEPA. Kekurangan efisien. Non-determinisme pada NEPA dapat memerlukan komputasi tambahan untuk memutuskan jalur yang benar selama pembacaan string, yang dapat membuatnya kurang efisien dibandingkan dengan DPA. Kemungkinan ada konflik. Transisi non-deterministik dapat menyebabkan konflik jika ada lebih dari satu pilihan yang mungkin memerlukan penanganan ekstra. Kemudian transisi pada DPA. Kelebihan transisi DPA: deterministik. Yang pertama, deterministik. DPA memiliki transisi yang deterministik, artinya pada setiap keadaan hanya ada satu pilihan transisi yang mungkin untuk setiap simbol masukan. Hal ini membuatnya lebih mudah dimengerti dan memproses string secara efisien. Kemudian, performa yang lebih baik. DPA cenderung memiliki performa yang lebih baik daripada NEPA karena tidak ada keraguan dalam mengenali transisi selama pembacaan string. Kemudian, kekurangan transisi DPA. Yang pertama, kurang ekspresif. Karena deterministik, DPA kurang ekspresif dan hanya cocok untuk bahasa yang memiliki struktur yang deterministik. Kemudian, tidak dapat mengenali bahasa non-reguler. DPA tidak mengenali bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa palindrom. L sama dengan W adalah palindrom yang dapat dikenal oleh DPA. Kemudian, dalam konteks transisi, DPA lebih sederhana dan efisien, tetapi kurang fleksibel dalam mengenali bahasa kompleks atau memiliki struktur non-deterministik. Nah, NEPA lebih fleksibel, tetapi dengan biaya kinerja dan kompleksitas yang lebih tinggi. Pemilihan antara NEPA dan DPA dalam hal transisi tergantung pada jenis bahasa yang harus diakui dan kebutuhan spesifik aplikasi. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan NEPA dan DPA dari segi pembacaan string adalah: yang pertama, pembacaan string pada NEPA. Yang pertama, kita bahas kelebihan dari pembacaan string NEPA. Yang pertama, ada fleksibilitas dalam pembacaan. NEPA lebih fleksibel dalam membaca string karena dapat memiliki beberapa opsi transisi non-deterministik pada setiap langkah pembacaan. Ini memungkinkan NEPA untuk mengenali bahasa yang memiliki beberapa jalur berbeda untuk mencapai keadaan akhir. Kedua, kemampuan mengenali bahasa yang kompleks. NEPA mampu mengenali bahasa yang kompleks yang mungkin memiliki banyak variabel dalam struktur dan format. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, kinerja yang kurang efisien. Transisi deterministik pada NEPA dapat memerlukan komputasi tambahan untuk menentukan jalur yang benar selama pembacaan string. Nah, ini dapat mengakibatkan kinerja yang lebih lambat dibandingkan dengan DPA. Kemudian, dapat ada konflik dalam pemilihan jalur. Dalam artian, kehadiran transisi non-deterministik dapat menyebabkan konflik jika ada beberapa pilihan yang mungkin sama pembacaan string yang memerlukan penanganan ekstra. Kemudian, pembacaan string pada DPA. Untuk kelebihannya, yang pertama, deterministik. DPA memiliki transisi yang deterministik, artinya pada setiap langkah pembacaan string hanya ada satu pilihan transisi. Mungkin untuk setiap simbol masukan ini membuat pembaca string pada DPA jelas dan sangat efisien. Kemudian, performa yang lebih baik. Dalam artian, karena deterministik, DPA cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam pembacaan string dibandingkan dengan NEPA.
Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah kurang fleksibel, dalam artian DFA kurang fleksibel dalam membaca string karena tidak dapat menangani variasi atau jalur non-deterministik. Nah, ini membuat kurang cocok untuk bahasa yang memiliki versi dalam struktur dan format. Yang kedua, dalam hal pembacaan string, DFA lebih efisien dan mudah dimengerti, tetapi kurang fleksibel dalam mengenai bahasa yang kompleks atau memiliki variasi. Nah, NFA lebih fleksibel, tetapi dengan biaya kinerja yang lebih tinggi dan penanganan kompleks yang mungkin pemilihan antara NFA dan DFA adalah hak pembacaan string tergantung pada kebutuhan masing-masing dari aplikasi dan sifat bahasa yang harus diakui. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan NFA dan DFA dalam hal implementasi modelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas implementasi model dari NFA. Nah, kelebihannya, yang pertama, fleksibilitas dalam desain. NFA memungkinkan desain otomata yang lebih fleksibel, terutama ketika bahasa yang harus diakui memiliki beberapa tingkat determinisme atau jalur yang bisa cabang. Nah, ini dapat memudahkan medialisasi bahasa yang kompleks. Kemudian representasi yang lebih kompak. Dalam artian beberapa bahasa mungkin lebih mudah diwakili dalam bentuk NFA daripada DFA yang dapat menghasilkan struktur yang lebih kompak. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, kompleksitas eksekusi. Nah, apa yang dimaksud kompleksitas eksekusi di sini adalah implementasi NFA dapat lebih kompleks daripada DFA karena harus mengelola transisi non-deterministik yang memerlukan pemilihan yang tepat selama pembacaan string. Ini dapat memerlukan logika ekstra dalam implementasi. Kedua, kinerjanya yang lebih rendah. Karena transisi non-deterministik, NFA cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan DFA, terutama untuk bahasa yang memerlukan banyak komputasi selama pembacaan string. Nah, implementasi model DFA. Kelebihannya, yang pertama, kemudahan implementasi. Implementasi DFA umumnya lebih mudah dipahami dan diimplementasikan karena struktur transisi adalah deterministik dan setiap keadaan memiliki satu pilihan transisi yang jelas. Selanjutnya, kinerja yang lebih tinggi. DFA cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada NFA karena tidak ada keraguan di dalam pemilihan transisi selama pembacaan string. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, kurang fleksibel. DFA kurang fleksibel dalam mengenali bahasa yang memiliki variasi dan struktur atau format. Bahasa yang kompleks atau memiliki beberapa jalur non-deterministik mungkin sulit atau bahkan tidak dapat direpresentasikan secara efisien dalam bentuk DFA. Dalam hal implementasi model otomata, DFA biasanya lebih mudah diimplementasikan dan memiliki performa yang lebih baik daripada NFA. Tetapi namun, NFA bisa lebih kompleks dalam implementasi karena mengelola transisi non-deterministik. Pilihan antara NFA dan DFA dalam implementasi tergantung pada jenis bahasa yang harus diakui, tingkat fleksibilitas yang diperlukan, dan kebutuhan spesifik dari aplikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.